Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat-Mu. Tuhan sudah melindungi kami dan pagi ini kami kembali bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan yang baik pasti terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi dan jamah hati kami, agar kami memahami akan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Saudara dikasih Tuhan, kita harus akui bahwa sebagai orang-orang percaya di zaman sekarang ini, kita hidup jauh lebih nyaman dibandingkan dengan jemaat mula-mula. Menjadi pemimpin ataupun jemaat di masa itu penuh dengan tantangan. Bayangkan saja, mengajarkan tentang jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus bisa menyebabkan ditangkap dan dipenjarakan. Bila demikian halnya, maka menjadi pendeta, pastor atau penginjil, dan bahkan hanya menjadi orang percaya saja akan membuat banyak orang berpikir berkali-kali. Situasi seperti inilah yang dialami oleh para rasul. Semua murid Tuhan Yesus dan semua orang percaya pada waktu itu mengalami ancaman dan tantangan yang begitu sulit. Tapi mereka tidak takut dan tidak mau melepaskan iman mereka karena mereka telah mengenal kebenaran. Situasi seperti inilah juga yang terjadi pada Paulus dalam pelayanannya. Setelah sebelumnya ia telah pernah ditangkap dan dipenjarakan, kali ini kembali lagi ia ditangkap dan ditahan. Namun di dalam ayat yang ke-11 ini tertulis, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Kita melihat di sini saudara, bagaimana penyertaan Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Tidak selalu ia mendapatkan penglihatan, tapi di saat-saat tertentu ia mengalami pengalaman ilahi, sehingga ia melihat pribadi Tuhan yang ada bersamanya. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu menguatkan hati Paulus untuk terus setia dan melanjutkan pelayanannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kebenaran yang perlu kita sadari, bahwa Tuhan selalu menyertai kita, dan penyertaan Tuhan itulah yang memampukan kita. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan seperti apa yang dialami oleh Paulus, kita tetap perlu menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sehubungan dengan apa yang terjadi pada Paulus dalam ayat ini, kita mendapatkan beberapa pesan firman Tuhan. Yang pertama adalah, Tuhan tahu setiap pergumulan yang kita hadapi. Kita mungkin berada dalam keadaan yang sulit, bagaikan penjara, seperti penyakit, krisis keuangan, masalah dalam keluarga, di mana kita merasa tidak ada yang tahu apa yang sedang kita alami. Tapi apapun keadaan kita, dan meskipun tidak ada orang lain yang tahu, Tuhan Yesus tahu, dan Dia peduli kepada kita. Yang kedua, saudara, Tuhan ada bersama kita dalam segala keadaan. Apapun yang kita alami, jika kita adalah orang yang percaya kepadanya, maka kita adalah anaknya, dan Dia adalah Bapa kita, sehingga Dia akan selalu bersama kita, menopang dan menolong kita. Janji Tuhan dalam Matius 28 ayat 20,
Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan akan menunjukkan kepada saudara dan saya akan kehadirannya melalui firman-Nya dan melalui Roh Kudus, serta dalam keadaan tertentu melalui suatu peristiwa perjumpaan yang menguatkan. Mari bersandar pada janji firman Tuhan. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu semua keadaan sulit yang kita alami, dan Dia ada bersama kita di dalamnya. Yang ketiga, saudara, Tuhan mengerti bagaimana perasaan-perasaan kita. Tuhan Yesus berkata kepada Paulus, "Kuatkan hatimu." Tuhan tahu ketika ia merasa lemah, di saat kita susah, kita stres dan depresi, Tuhan mau menguatkan kita. Karena itu jangan biarkan kita larut dalam kesedihan, kekecewaan, amarah atau kepahitan, ataupun kekhawatiran yang bisa menimbulkan depresi. Mari bangkit, saudara, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dengan kita di sepanjang perjalanan hidup, dan Ia senantiasa menguatkan dan memampukan kita untuk melewati setiap keadaan sebagai pemenang-pemenang. Mari bersemangat dan melangkahlah dalam iman, sukacita serta pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu ada beserta dengan kami dalam segala keadaan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa ada Tuhan di dalam setiap situasi yang kami hadapi, dan penyertaan-Mu itulah yang memampukan kami. Engkau mengerti bagaimana perasaan dan pikiran kami, dan Engkau mau kami kuat di dalamnya. Engkau tahu keadaan kami yang tersulit, dan Engkau bersama untuk menopang kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu memampukan kami untuk melangkah dalam perjalanan iman selama kami hidup di bumi ini. Kami percaya kami akan terus ditopang dan ditolong Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan, pelayanan yang kami kerjakan, senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Berkati ya Tuhan, dan berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih karunia dan rahmat-Mu. Dan kami berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, apapun persoalan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kami kemenangan, kelepasan dan pertolongan, kesembuhan